Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang materi teknologi digital yang dibagi atas 4 materi. Yang pertama, transmisi data yang meliputi data mengalir melalui peralatan dan jenis hubungan. Yang kedua, media transmisi data yang terdiri atas transmisi menggunakan kabel dan transmisi tanpa menggunakan kabel. Yang ketiga, jenis transmisi data yang terdiri atas transmisi analog dan transmisi digital. Dan yang terakhir yaitu penyimpanan data yang meliputi hard disk, flash disk, DVD, dan cloud storage. Baiklah, kami akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, transmisi data. Transmisi data adalah pemindahan data antara transmitter atau pengirim dan receiver atau penerima menggunakan piranti-piranti lain dalam bentuk digital, kemudian dikirimkan melalui media transmisi. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari suatu transmisi data, yang pertama adalah kualitas sinyal yang ditransmisikan, dan yang kedua adalah karakteristik media transmisi. Untuk menjelaskan mengenai transmisi data, maka metode transmisi data dapat diklasifikasikan ke dalam 3 hal utama. Yang pertama, data mengalir melalui peralatan yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu simplex adalah komunikasi yang mengalir dalam satu arah pada jalur komunikasi data. Biasanya jarang dipakai untuk sistem komunikasi data, contohnya seperti pemancar TV dengan pesawat TV, amplifier dengan speaker, dan perangkat barcode dengan komputer. Bentuk pengiriman datanya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Yang kedua adalah half duplex, yaitu komunikasi dengan 2 piranti yang mengalir dalam 2 arah dengan tidak bersamaan pada jalur komunikasi data dengan kondisi saling bergantian. Terdapat turnaround time atau waktu untuk mengubah arah. Contohnya, handy-talkie, radio amatir, interaksi terminal ke komputer. Bentuk pengiriman datanya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Yang ketiga yaitu full duplex, adalah komunikasi antara 2 piranti yang mengalir dalam 2 arah pada jalur komunikasi data secara serempak. Contohnya, telepon, perpindahan data dari komputer ke komputer. Bentuk pengiriman datanya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dan klasifikasi yang terakhir adalah jenis hubungan fisik yang terbagi menjadi 2. Itu yang pertama, transmisi paralel. Pada metode transmisi paralel, semua bit dari karakter yang diwakili oleh suatu kode ditransmisikan secara serentak satu karakter tiap saat. Pengiriman secara paralel menggunakan metode handshaking, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengakomodasi ketepatan waktu pengiriman data. Misalnya, bila digunakan kode ASCII, maka dibutuhkan sebanyak 8 channel untuk mentransmisikan sekaligus 8 buah bit satu karakter kode ASCII. Perhatikan bahwa yang ditransmisikan secara paralel adalah bit-bit dalam satu karakter, sedangkan masing-masing karakternya ditransmisikan secara seri atau berurutan. Adapun kerugian penggunaan transmisi paralel, yang pertama, biaya kabel yang tergolong mahal. Yang kedua, untuk jarak pendek, ada proses pelemahan sinyal atau sinyal alternation dan rentan terhadap gangguan transmisi berupa noise. Dan yang terakhir adalah masalah skew effect yang terjadi pada sejumlah pengiriman bit secara serempak dan tiba pada tempat yang dituju dalam waktu yang tidak bersamaan. Berikut adalah gambar pengiriman transmisi paralel dari pengirim ke penerima. Yang kedua adalah transmisi serial, yaitu metode transmisi yang umum digunakan untuk komunikasi antar komputer, di mana masing-masing bit dari suatu karakter dikirimkan secara berurutan, yaitu satu bit diikuti bit berikutnya. Penerima kemudian merakit kembali arus bit-bit yang datang ke dalam bentuk karakter. Berikut merupakan gambar pengiriman transmisi serial dari pengirim ke penerima. Selanjutnya yaitu media transmisi data. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi atau data
Karena jarak yang jauh, maka data lebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat, dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Media transmisi digunakan pada beberapa peralatan elektronik untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data. Seperti pada pesawat telepon, media transmisi yang digunakan untuk menghubungkan dua buah telepon adalah kabel. Setiap peralatan elektronik memiliki media transmisi yang berbeda dalam pengiriman datanya. Karakteristik media transmisi ini bergantung pada jenis alat elektronika, data yang digunakan oleh alat elektronik tersebut, tingkat keefektifan dalam pengiriman data, dan ukuran data yang dikirimkan. Jenis media transmisi terbagi menjadi dua, yaitu guided transmission media atau media transmisi terpadu yang merupakan jaringan menggunakan sistem kabel. Twisted pair cable atau kabel pasangan berpilin terdiri dari dua buah konduktor yang digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi atau meniadakan interferensi elektromagnetik dari luar seperti radiasi elektromagnetik dari kabel unshielded twisted pair atau UTP dan crosstalk yang terjadi di antara kabel yang berdekatan. Ada dua macam twisted pair cable, yaitu kabel STP atau shielded twisted pair yang merupakan salah satu jenis kabel yang digunakan dalam jaringan korek. Kabel ini berisi dua pasang kabel atau 4 kabel yang setiap pasang dipilin. Kabel STP lebih tahan terhadap gangguan yang disebabkan posisi kabel yang tertekuk. Pada kabel STP, atenuensi akan meningkat pada frekuensi tinggi sehingga menimbulkan crosstalk dan noise signal. Yang kedua, yaitu kabel UTP atau unshielded twisted pair yang banyak digunakan dalam instalasi jaringan komputer. Kabel ini berisi 4 pasang kabel yang tiap pasangnya dipilin. Kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung. Kabel UTP mudah dipasang, ukurannya kecil dan harganya lebih murah dibandingkan dengan media jenis lainnya. Kabel UTP sangat rentan dengan efek interferensi elektris yang berasal dari media di sekelilingnya. Yang ketiga adalah coaxial cable shunting. Kabel koaksial adalah suatu jenis kabel yang menggunakan dua buah konduktor. Kabel ini banyak digunakan untuk mentransmisikan sinyal frekuensi tinggi mulai 300 kHz ke atas. Karena kemampuannya dalam menyalurkan frekuensi tinggi tersebut, maka sistem transmisi dengan menggunakan kabel koaksial memiliki kapasitas kanal yang cukup besar. Ada beberapa jenis kabel koaksial, yaitu thick coaxial cable mempunyai diameter besar dan thin coaxial cable yang mempunyai diameter lebih kecil. Adapun keunggulan dari kabel koaksial yaitu dapat digunakan untuk menyalurkan informasi sampai dengan 900 kanal telepon, dapat ditanam di dalam tanah sehingga biaya perawatan lebih rendah. Karena menggunakan penutup isolasi, maka kecil kemungkinan terjadi interferensi dengan sistem lain. Tetapi memiliki kelemahan, yaitu mempunyai redaman yang relatif besar sehingga untuk menghubungkan jarak jauh harus dipasang repeater. Jika kabel dipasang di atas tanah, rawan terhadap gangguan-gangguan fisik yang dapat berakibat putusnya hubungan. Di bawah ini adalah contoh gambar dari kabel koaksial. Selanjutnya yaitu fiber optik kabel kaca sunting. Serat optik adalah saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Berdasarkan mode transmisi yang digunakan, serat optik ini terdiri atas multimode step index, multimode gradient index, dan single mode step index. Adapun kelemahan biayanya yang mahal untuk peralatannya, memerlukan konversi data listrik ke cahaya dan sebaliknya yang rumit, memerlukan peralatan khusus dalam prosedur pemakaian dan pemasangannya, serta untuk perbaikan yang kompleks membutuhkan tenaga yang ahli di bidang ini. Tetapi memiliki keunggulan yaitu biayanya lebih murah, bentuknya lebih ramping, kapasitas transmisi yang lebih besar, sedikit sinyal yang hilang, data diubah menjadi sinyal cahaya sehingga lebih cepat,
tenaga yang dibutuhkan sedikit dan tidak mudah terbakar. Berikut adalah gambar dari fiber optik. Jika diklasifikasikan menurut aplikasi standar, jenis-jenis kabel fiber optik dapat dibedakan menjadi beberapa tipe, di antaranya tight buffer, breakout cable, array cable atau self-supporting, hybrid and composite cable, armored cable, low smoke zero halogen, simplex cable, dan zip cord cable. Jenis yang kedua yaitu unguided transmission media atau media transmisi tidak terpadu, merupakan jaringan yang menggunakan sistem kabel. Contohnya seperti gelombang mikrosanting. Gelombang microwave merupakan gelombang radio yang beroperasi pada frekuensi tinggi dalam satuan gigahertz yang meliputi kawasan UHF, SHF, dan EHF. Gelombang mikro banyak digunakan dalam sistem jaringan MAN, warnet, dan penyedia layanan internet atau ISP. Adapun kelemahan dari gelombang mikrosanting yaitu rentan terhadap cuaca seperti hujan dan mudah terpengaruh pesawat terbang yang melintas di atasnya. Tetapi memiliki keunggulan yaitu akuisisi antara menara tidak begitu dibutuhkan, dapat membawa jumlah data yang besar, biaya murah karena setiap tower antena tidak memerlukan lahan yang luas, frekuensi tinggi atau gelombang pendek karena hanya membutuhkan antena yang kecil. Di bawah ini adalah gambar dari gelombang mikro. Berikutnya adalah satelit. Satelit adalah media transmisi yang fungsi utamanya menerima sinyal dari stasiun bumi dan meneruskannya ke stasiun bumi lainnya. Satelit yang mengorbit pada ketinggian 36.000 km di atas bumi memiliki angular orbital velocity yang sama dengan orbital velocity bumi. Hal ini menyebabkan posisi satelit akan relatif stasioner terhadap bumi atau geostationary apabila satelit tersebut mengorbit di atas khatulistiwa. Pada prinsipnya, dengan menempatkan 3 buah satelit geostationary pada posisi yang tepat, dapat menjangkau seluruh permukaan bumi. Adapun keunggulan dari satelit yaitu lebih murah dibandingkan dengan menggelar kabel antar benua, dapat menjangkau permukaan bumi yang luas, termasuk daerah terpencil dengan populasi rendah. Meningkatnya trafik telekomunikasi antar benua membuat sistem satelit cukup menarik secara komersial, tetapi memiliki kelemahan yaitu keterbatasan teknologi untuk penggunaan antena satelit dengan ukuran yang besar, biaya investasi dan asuransi satelit yang masih mahal, atmospheric losses yang besar untuk frekuensi di atas 30 GHz, membatasi penggunaan frekuensi carrier yaitu jenis dari microwave yang menggunakan satelit untuk mengirimkan sinyal ke transmitter atau parabola. Satelit microwave mengirimkan sinyal secara menyeluruh ke setiap transmitter. Berikut adalah gambar dari gelombang satelit. Selanjutnya, inframerah. Inframerah biasa digunakan untuk komunikasi jarak dekat dengan kecepatan 4 Mbps. Dalam penggunaannya untuk pengendalian jarak jauh, misalnya remote control pada televisi serta alat elektronik lainnya. Keuntungan dari inframerah adalah kebal terhadap interferensi radio dan elektromagnetik. Inframerah mudah dibuat dan murah, instalasi mudah dipindah-pindah, keamanan lebih tinggi daripada gelombang radio. Tetapi memiliki kelemahan, yaitu jaraknya terbatas, tidak dapat menembus dinding, harus pada lintasan lurus dari pengirim dan penerima, tidak dapat digunakan di luar ruangan karena akan terganggu oleh cahaya matahari. Berikut adalah gambar dari sinar inframerah jika diarahkan pada makhluk hidup. Selanjutnya yaitu jenis dari transmisi data. Transmisi data terbagi menjadi dua. Yang pertama, transmisi data analog. Transmisi data analog merupakan proses pemindahan sinyal analog tanpa mengurangi kontennya sama sekali. Sinyal dapat berupa data analog atau data suara, atau data digital atau data dari luar modern. Untuk pengiriman jarak jauh, transmisi analog membutuhkan amplifier juga meningkatkan noise yang terdapat pada sinyal. Dengan demikian, sinyal yang dikirimkan menjadi lebih kotor. Berikut adalah gambar dari sinyal analog.
Contoh dari transmisi data analog adalah sinyal telepon, sinyal televisi, dan sinyal radio. Audio merupakan contoh sinyal analog, yaitu suara manusia yang ditransmisikan dengan frekuensi sekitar 100 Hz sampai dengan 7 kHz. Suara manusia ini memiliki tingkat densitas suara sekitar 25 dB. Di bawah ini adalah contoh-contoh gambar dari data analog. Yang kedua yaitu transmisi data digital. Transmisi digital merupakan proses pemindahan sinyal digital. Sinyal digital mengandung data-data dalam bentuk biner. Untuk pengiriman jarak jauh, transmisi digital memerlukan alat pengulang atau repeater. Alat pengulang menerima sinyal digital, memulihkan kembali pola jajaran bit, dan mentransmisikan ulang sinyal yang baru. Oleh karena itu, redaman dapat diatasi. Di bawah ini adalah gambar dari sinyal digital. Contoh-contoh dari sinyal digital yaitu komputer, jam digital, dan televisi digital. Secara prinsip, signaling secara digital memiliki keunggulan dibandingkan signaling secara analog. Transmisi digital lebih murah dan lebih terbebas dari noise, oleh karena adanya peredaman dari kekuatan sinyal yang frekuensinya yang tinggi. Pulsa menjadi lebih bundar dan lebih kecil. Redaman ini mengurangi proses kehilangan informasi yang terkandung pada propagasi sinyal. Data digital dapat dipresentasikan dengan data analog dengan menggunakan modem atau modulator demodulator. Modem mengubah sinyal binari menjadi sinyal analog dengan menggunakan encoding data dalam frekuensi yang membawanya. Hasil sinyal konversinya menempati spektrum dari frekuensi tertentu di tengah-tengah frekuensi yang membawanya. Modem merubah data digital yang berasal dari perangkat komputer menjadi data analog yang selanjutnya disalurkan melalui kabel telepon. Dan yang terakhir adalah penyimpanan data. Penyimpanan berbagai dokumen atau data dalam volume yang sangat besar dapat dikerjakan menjadi lebih mudah dan ekonomis sejak penemuan teknologi penyimpanan digital. Terdapat banyak sekali media yang dapat digunakan untuk penyimpanan data. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama adalah hard disk. Cakram keras atau hard disk yang disingkat HD adalah sebuah komponen perangkat keras yang menyimpan data sekunder dan berisi piringan magnetis yang memiliki kapasitas logam besar. Hard disk bersifat non-volatile, artinya dapat menyimpan data meskipun tidak ada aliran listrik. Hard disk memiliki piringan metal yang dapat dilapisi oleh bahan yang memungkinkan data disimpan dalam bentuk titik. Cara kerja hard disk adalah spindle yang memiliki sebuah penggerak yang disebut spindle motor yang berfungsi untuk memutar pelat hard disk dalam kecepatan. Pemutaran ini diukur dalam satuan rotation per menit atau RPM. Makin cepat perputaran tiap menitnya, makin bagus kualitas hard disk tersebut. Sebuah peranti baca tulis elektromagnetik yang disebut heads ditempatkan pada kedua permukaan pelat. Heads berukuran kecil ini ditempatkan pada sebuah slider sehingga heads dapat membaca data atau informasi yang tersimpan pada pelat dan merekam informasi ke dalam pelat tersebut. Slider dihubungkan dengan sebuah logam yang disebut actuator arms. Actuator arms dipasang mati pada poros actuator, di mana seluruh mekanisme gerakan aktuator ini dikendalikan oleh sebuah papan pengendali atau logic board yang mengkomunikasikan setiap pertukaran informasi dengan komponen komputer yang lainnya. Antara actuator dengan logic board dihubungkan dengan sebuah kabel pita tipis. Kabel inilah yang menjadi jalan instruksi dan ke dalam pelat hard disk. Contoh yang kedua yaitu flash disk. Flash disk adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan port USB yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan cukup besar. Flash disk dapat menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik pada rangkaian flash disk diputuskan. Ini terjadi karena di dalam flash disk terdapat sebuah controller dan memori yang mampu menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik yang ada pada flash disk sudah diputus oleh user. Adapun kelebihan flash disk yang pertama, flash disk memiliki kapasitas penyimpanan data yang cukup besar. Yang kedua, memiliki ukuran yang kecil dan cara penggunaan yang simpel.
Yang ketiga, flashdisk memiliki harga yang cukup terjangkau untuk semua kalangan, baik untuk anak sekolahan maupun orang umum sekalipun. Tetapi, flashdisk memiliki kekurangan seperti mudah hilang karena ukuran yang kecil, dan saat terletak di dalam kantong pada baju atau celana, ada kemungkinan terendam air saat Anda lupa mengeluarkannya dari saku tersebut. Flashdisk memiliki fungsi untuk menyimpan dan memindahkan data dalam berbagai format dalam kapasitas yang cukup besar. Anda juga bisa menggunakan flashdisk untuk menjalankan aplikasi dan sistem operasi portable. Flashdisk juga dapat digunakan untuk media instalasi sistem operasi baru untuk komputer Anda tanpa menggunakan DVD sebagai media instalasinya. Di bawah ini adalah gambar serta bagian-bagian dari flashdisk atau USB. Yang ketiga ada DVD atau Digital Versatile Disc. DVD adalah cakram padat yang dapat digunakan untuk menyimpan data termasuk film dengan kualitas video atau audio yang lebih baik dari kualitas VCD. DVD pada awalnya adalah singkatan dari Digital Video Disc, tetapi beberapa pihak ingin agar kepanjangannya diganti menjadi Digital Versatile Disc atau cakram serbaguna digital agar jelas bahwa format ini bukan hanya untuk video saja. Karena konsensus antara kedua pihak ini tidak dapat dicapai, sekarang nama resminya adalah DVD. Dan huruf-huruf tersebut secara resmi bukan singkatan dari apapun. Terdapat pula perangkat lunak yang membolehkan pengguna untuk mencadangkan atau backup DVD sendiri seperti DVD decryptive dan DVD screen. Berikut ini adalah gambar dari DVD. Dan yang terakhir adalah cloud storage atau penyimpanan awan. Cloud storage adalah media penyimpanan file berbasis online atau digital yang mengandalkan koneksi internet untuk akses data. Cloud storage adalah terobosan baru dalam dunia storage atau penyimpanan data yang menonjolkan banyak kelebihan jika dibandingkan dengan media simpan offline seperti hard disk dan flash disk. Jadi, data yang disimpan ke dalam cloud storage akan disimpan di sejumlah server yang dikelola oleh pihak penyedia layanan atau yang biasa disebut hosting. Adapun keuntungan dari cloud storage yaitu dengan menggunakan cloud storage, risiko kerusakan atau kehilangan data sangat kecil sebab data disimpan oleh hosting ke dalam server. Pemakaian cloud storage juga tidak membutuhkan perangkat keras karena cloud storage hanya mengandalkan koneksi internet untuk bisa mengaksesnya. Sekarang ini, banyak media penyimpanan online yang tidak dipungut biaya, sehingga secara finansial sangat membantu Anda untuk menghemat budget. Cloud storage juga merupakan media penyimpanan yang ramah lingkungan karena tidak membutuhkan perangkat sehingga tidak akan meninggalkan limbah. Proses penyimpanan data ke media penyimpanan cloud storage dapat diartikan dengan mengirim salinan ke penyedia layanan cloud atau hosting lewat jaringan internet. Selanjutnya, server akan memberikan Anda akses untuk mendownload atau melakukan perubahan saat Anda ingin membuka data-data Anda tersebut. Biasanya, layanan cloud storage ini tidak hanya mengandalkan satu server saja. Sebagian besar aplikasi pada cloud storage juga tidak perlu melakukan instalasi karena sudah terpasang pada media internet. Misalnya adalah Google Drive. Anda hanya perlu menyiapkan koneksi internet dan membuat akun untuk bisa menggunakan Google Drive. Seperti yang kita ketahui bahwa Google Drive ini dibawa oleh salah satu perusahaan besar yakni Google Inc., maka yang bertindak sebagai server adalah pihak Google itu sendiri. Menyimpan file menggunakan cloud storage kini lebih diminati karena berbagai alasan. Anda tidak perlu khawatir dengan serangan virus atau ada kerusakan seperti yang bisa terjadi pada penyimpanan file atau melalui hard disk atau flash disk. Selain itu, karena seluruh data disimpan ke dalam server, keamanannya pun lebih terjamin dan tidak mungkin hilang. Data yang Anda simpan juga dapat diakses waktu-waktu. Ditambah lagi, data juga dapat Anda akses melalui perangkat gadget apa saja asalkan terkoneksi dengan internet. Di bawah ini adalah contoh
dari penyimpanan media yang dapat kita simpan di cloud storage seperti video, musik, dokumen, files, kontak, foto, dan lain sebagainya. Baiklah, sekian dari materi kami. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang kami sampaikan. Terima kasih.